Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian syarah Al-Baiquniyah dengan kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yaitu kita telah sampai pada bait yang ke-18 ya. Pada pertemuan sebelumnya, penggalan pertama dari bait ke-18 tentang hadis Al-Mu'dhal ya. Qala an-nazim wal mu'dhalus saqitu minhu itsnan. Mu'dhal itu adalah hadis yang sanadnya terhapus dua orang perawi, atau dari sanadnya itu terhapus dua orang perawi. Ya, kemudian lanjutan dari bait ke-18 yaitu di dalam kitab itu pada halaman 83 ya. Qala an-nazim rahimahullahu taala wa ma ata mudallasan naw'an. Al-awwalu al-isqatu lisy-syaikh wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Wath-thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Hadis mudallas adalah hadis yang ma'ata mudallasan ya, yaitu hadis yang mudallas ya, yang datang dalam keadaan mudallas, dalam keadaan ditadlis, dalam keadaan disamarkan. Itu ada dua macam. Al-awwalu al-isqatu lisy-syaikhi ya, yang pertama adalah seorang perawi ya menghapus dari mata rantai sanad nama gurunya. Wa an yanqula amman fawqahu. Dan ia meriwayatkan ataupun menyandarkan riwayat tersebut kepada orang yang di atas gurunya, yaitu guru dari gurunya. Ya. Artinya dia menyandarkan riwayat tersebut bukan kepada gurunya, tetapi kepada guru dari gurunya, dengan menggunakan lafaz ya, dengan menggunakan sighah an wa an, yaitu dari fulan ya, dari fulan, an fulan, wa an ya, wa an yaitu anna fulan, bahwa fulan berkata. Dia tidak mengatakan saya mendengar fulan, tetapi dia mengatakan dari fulan, yakni riwayat ini dari fulan ya, tanpa menyatakan dia mendengar. Watsani itu yang pertama. Watsani, bentuk yang kedua adalah la yusqituhu. Perawi tidak menghapus nama gurunya, lakin yasif. Artinya ia tetap menyebut nama gurunya di dalam sanad, hanya saja dia menyifati gurunya ya. Awsafahu bima bihi la yan'arif. Menyifatinya, menyebutkan sifat-sifatnya yang tidak dikenal ya, atau mungkin menyebutkan namanya, nisbahnya dengan nisbah yang tidak dikenal oleh orang, yaitu terjemahan dari matan Al-Manzumah. Baik. Asy-syarh. Taqaddama anna as-saqta fil isnadi naw'ani. Ya, telah kita jelaskan bahwa terputusnya sanad itu ada dua jenis. Ahaduhuma saqtun zahir, terputus secara zahir, dan ini yang sering sekali kita sebutkan. Wa huwa ma yu'rafu bi'adamil mu'asarah. Bagaimana kita mengetahui sanad tersebut terputus secara zahir? Yaitu dengan melihat kepada perawi ya, dengan kepada siapa ia menyandarkan riwayat tersebut. Jika antara keduanya itu tidak ada mu'asarah, tidak hidup sezaman, ya, artinya dia menyandarkan riwayat kepada orang yang memang sudah meninggal sebelum ia lahir. Tentu di sini kita akan dengan mudah dapat menyatakan bahwa sanadnya terputus. Ya. Wa hadza yudrikuhu ahadul muta'allimina bi mujarradir ruju'i ila kutubit tarajumi wat tabaqat. Ya, dan tentu ini sangat mudah diketahui oleh ya, semua orang yang mempelajari ilmu hadis itu akan dapat dengan mudah mengetahui bahwa sanad hadis ini terputus. Yaitu dengan apa? Dengan merujuk kepada kitab-kitab yang memang ditulis ya tentang biografi para
perawi, ya, yang disebut dengan kitab At-Tarajim atau kitab Tabaqat, tabaqatur ruwat, tingkatan-tingkatan para perawi. Baik. Kemudian yang kedua, terputus sanad itu ada yang wasani saqtun khafi, terputus secara tersembunyi. Dan yang terputus tersembunyi ini tidak diketahui kecuali la yudrikuhu illa afradun nas min dzawil khibrah. Itu tidak diketahui kecuali, ya, oleh orang-orang yang memiliki pengalaman, banyak berinteraksi dengan sanad, ya. Li thubuti al-liqa' awil mu'asarah bainar rawi wal marwi anhu. Kenapa di sini tidak mudah untuk diketahui keterputusannya, ya, tidak mudah diketahui keterputusannya? Karena memang antara perawi dengan al-marwi anhu, dengan orang yang riwayat tersebut ia sandarkan kepadanya, itu memang kedua-duanya pernah bertemu atau bahkan hidup satu zaman dan bahkan pernah bertemu, bahkan juga mungkin pernah meriwayatkan hadis-hadis dari orang tersebut. Hanya saja hadis yang dia riwayatkan sekarang ini, yang ia nisbahkan kepada fulan tersebut, tidak didengar, ya. Illa annal awwal lam yasma' min ats-tsani, hanya saja yang pertama, perawi yang pertama tidak mendengar dari yang kedua, ya, hadis yang ia riwayatkan tersebut. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengetahuinya? Wa yu'rafu hadza bi nassil a'immatil muttali'ina li halir rawi. Dan tentu ini hanya dapat diketahui dengan ada penjelasan dari para ulama-ulama yang memang mengetahui keadaan perawi tersebut, yang sudah memang menelusuri keadaan perawi-perawi yang terindikasi sebagai perawi yang mudallis. Baik. Fadha'ifu bisababi saqtil khafina wa'ani. Nah, yang terputus dengan secara zahir itu sudah kita jelaskan semuanya, yaitu ada yang mu'allaq, ada yang munqati, ada yang mu'dhal, ada yang mursal. Kemudian yang terputus secara tersembunyi, ya, itu ada dua, ya, yaitu namanya hadis al-mudallas dan hadis al-mursal al-khafi. Ya, mursal ini ya terputus tetapi tersembunyi. Ya, wa hadza 'inda man ghayara bainahuma. Ya, ini bagi yang memisahkan antara mudallas dan mursal al-khafi, kal Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Sebab dahulu, ya, di kalangan muhaddisin awal, generasi awal itu tidak ada pembedaan antara mudallas dan mursal khafi. Kedua-duanya masuk di dalam kategori tadlis, ya. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Nah, di antara yang membedakan antara tadlis dan mursal khafi adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Alladzi ra'a anna tadlis yakhtassu bil luqi, ya, karena tadlis ini adalah hanya bagi orang yang pernah bertemu dengan seorang guru, tetapi hadis yang dia riwayatkan, dia sandarkan kepada guru tersebut, ia tidak dengar, tetapi ia dengar melalui murid dari guru ini misalnya. Nah, contoh, saya mendengar sebuah riwayat dari seseorang yang bernama Ismail misalnya. Ismail ini mendengar riwayat tersebut dari Abdul Hamid. Ya. Nah, ketika saya menyampaikan riwayat ini, saya menghapus nama Ismail dan saya langsung menyebut Abdul Hamid. Saya mengatakan an Abdul Hamid. Jadi di sini saya meloncati dan saya menghapus nama guru saya, ya, dengan sebab-sebab yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini namanya tadlis. Tadlis itu menyamarkan, ya, menyembunyikan sesuatu, ya. Nah, sementara al-irsal, al-mursal, al-khafi itu khusus bagi yang hidup satu zaman, ya, perawi dengan marwi anhu, perawi dengan orang yang ia sandarkan riwayat kepadanya itu hidup satu zaman, tetapi tidak pernah bertemu. Nah, jadi perbedaannya adalah mudallis ini, hadis yang mudallas itu adalah hadis yang memang pernah ada pertemuan antara rawi dan marwi anhu. Ya, sementara yang mursal khafi ini tidak ada pertemuan, tapi ada mu'asarah, ya. Kedua-duanya hidup satu zaman, tetapi tidak pernah bertemu. Ya.
Kama sayati kalamuhu fi hadza, seperti yang akan nanti kita jelaskan tentang ucapan Ibnu Hajar tentang masalah ini. Wa amma an-nazim fa adh-dhahiru annahu lam yufarriq bainahuma. Tetapi kalau kita melihat di dalam Manzumah Baiquniyah, di sini tidak ada pembedaan antara mudallas dan mursal al-khafi, ya, kedua-duanya sama. Baik. Qala an-nazim rahimahullahu taala. Nah, kemudian di dalam menjelaskan hadis mudallas ini, An-Nazim mengatakan wa ma ay al-haditsul ladzi ata hala kaunihi mudallasan, hadis yang datang dalam keadaan mudallas, dalam keadaan ia disamarkan oleh seorang mudallis, oleh orang perawi yang ya mentadlis ini, ya, mudallasan bi fathil lam al-musyaddadah, mudallas dengan tasydid lam, ya, musyaddadah, ismu maf'ulin min dallasa yudallisu tadlisan. Ya, mudallas ini adalah hadis yang ditadlis. Sementara mudallis adalah ya subjek ataupun pelaku dari tadlis tersebut. Nah, nau'an, dan hadis mudallas ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Seperti yang disebutkan tadi di dalam Nawab. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa ishtiqaquhu min ad-dalas. Tadlis ini seperti kata Imam Ibnu Hajar, ishtiqaquhu, ya, diambil dari kata ad-dalas. Ad-dalas, ad-dalasu, ya, yang berarti ikhtilatu adh-dhalami, ya, percampuran gelap, ya. Gelapnya itu sudah bercampur aduk, ya. Summiya bidzalika lishtirakihima fil khafa. Ya, dinamakan demikian artinya apa? Hadis yang mudallas itu dinamakan sebagai mudallas, diambil dari kata dalas, ya. Kenapa? Karena orang yang mentadlis, ya, itu sudah memiliki sifat, ataupun hadis mudallas ini memiliki sifat seperti gelapnya malam. Artinya apa? Gelapnya malam itu akan menyembunyikan sesuatu dari kenyataannya, tidak terlihat hakikatnya. Demikian juga orang yang mentadlis, ya, orang yang mentadlis menyamarkan hadis itu artinya ia sudah menyembunyikan hakikat riwayat tersebut. Wa ka'annahu adlama amrahu 'alan nadhiri. Ya, jadi seakan-akan perawi di sini itu menggelapkan, ya, perkaranya bagi orang yang melihat. Litaghtiyati wajhis shawab, untuk menyembunyikan kebenaran, ya. Baik. Wa qala al-Biqai fi nukatil wafiyah innahu ma'khudun minad dalasi, juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa tadlis itu diambil dari kata ad-dalas bitahrik, yaitu dengan mengharokahkan lam, ya, bukan ad-dalsu tetapi ad-dalasu, ya, wa huwa ikhtilatudz dhalam, yaitu percampuran gelap, ya, alladzi huwa sababun, yang mana gelap ini adalah sebab li taghtiyatil asya'i, sebab bagi tertutupnya segala sesuatu, anil basor, dari penglihatan, ya. Wa minhu tadlis. Nah, demikian juga at-tadlisu fil bai', ya, tadlis fil bai', penyamaran di dalam pasal jual beli, ya. Yuqalu dallasa fulanun ala fulan, ya, si fulan mentadlis, ya, telah mentadlis fulan di dalam berjual beli. Artinya ia menyamarkan sesuatu, dia menyembunyikan sesuatu di dalam jual belinya, ya. Ai satara anhu al-aib alladhi fi mata'i, ia menyembunyikan aib yang ada pada barangnya, ya, bagi orang yang membeli, ya. Nah, maka ini dinamakan tadlis di dalam al-bai', ka'annahu adlama alaihi al-amr, seakan-akan ia memang menggelapkan sesuatu di sana, ia menyamarkan. Ya, artinya dia tidak menjelaskan keadaan sebenarnya dari barangnya tersebut. Demikian juga di dalam hadis, ya, sama, ia tidak menjelaskan dengan sebenarnya riwayat ini diambil dari siapa, ya. Baik, wa summiyal hadisu mudallasan. Lalu kenapa hadis itu dinamakan, hadis yang memiliki sifat demikian itu dinamakan sebagai mudallas? Li'anna man asqata minal isnadi syai'an, karena orang yang sudah menghapus dari sanad, ya, sesuatu, menghapus sesuatu dari sanad, faqad ghatta dzalika alladhi asqatahu, artinya dia sudah menyembunyikan sesuatu yang dihapus tadi, ya. Wazada fit taghtiyah, yang menjadikan ia lebih tertutup lagi adalah
ityanuhu bi'ibaratin muhimah. Ya, ia menyampaikan riwayat dengan lafaz, ya, dengan sirah yang menjadikan orang mengira kalau dia itu mendengar, muhimah. Jadi menjadikan orang itu menyangka kalau dia itu pernah mendengar, yaitu dengan lafaz apa? An fulan. Memang riwayat ini dari fulan, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah ia mendengar langsung atau melalui perantara. Itu kan tidak dinyatakan, ya, tidak dinyatakan dengan lafaz an tersebut. Ya, berbeda kalau saya mengatakan akhbaroni fulanun, saya diberitahu oleh fulan, itu kan jelas saya mendengar. Atau sami'tu fulanan, saya mendengar fulan berkata demikian. Nah, itu kan jelas saya mendengar. Tetapi di sini saya menyampaikan riwayat, kemudian ketika saya ditanya, ini riwayat dari siapa? Dari fulan. Saya tidak mengatakan saya mendengar dari fulan, tetapi saya menyatakan bahwa riwayat ini dari fulan. Ya. Nah, maka kata dari ini memang mengandung suatu kemungkinan mendengar langsung, ya, kemungkinan tidak mendengar, tetapi yang pasti adalah riwayat ini memang dari fulan, ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian wat tadlisu naw'ani. Tadlis ini ada dua macam. Tadlisul isnad, tadlis pada sanad, tadlis yang terjadi pada sanad, ya, pada mata rantai sanad. Kemudian tadlisus syuyukh, ya, tadlis pada guru, ya, artinya penyamaran guru, ya, yaitu dengan menyamarkan guru ini. Dia menyebutkan ataupun memberikan sifat, ya, di dalam periwayatan kepada gurunya dengan sifat yang tidak dikenal. Ya, baik. An-naw'ul awal tadlisul isnad. Ya, an-naw'ul awal tadlisul isnad. Jenis yang pertama adalah tadlis isnad. Wa tadlisul isnad lahu suratani. Dan tadlis isnad ini memiliki dua bentuk. Ya. Ihdahuma an yusqita syaikhahu li dha'fihi aw li sighari sinnihi. Yang pertama adalah, bentuk tadlis yang pertama adalah ketika ia meriwayatkan dan menyebutkan sanad, ya, ia menghapus nama gurunya dari mata rantai sanad. Ya. Kenapa dihapus? Ya mungkin karena gurunya dhaif atau mungkin lebih muda. Nah, sehingga mungkin tidak mau dikatakan meriwayatkan, mengambil ilmu dari orang yang lebih muda, ya. Atau mungkin karena ia ingin riwayat yang ia sampaikan ini diterima, sementara di dalam sanad ada yang dhaif yaitu gurunya, dia tidak mau, ya, terkesan hadisnya ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena di situ ada perawi yang dhaif. Akhirnya dihapus, disembunyikan, ya, dengan mengatakan an, ya. Ya, langsung disandarkan kepada guru dari gurunya. Nah, ini namanya tadlis yang berlaku pada sanad, yaitu dengan menghapus salah seorang dari sanad, ya, yaitu dengan menghapus gurunya. Watsaniyatu, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua dari tadlis adalah an yusqita man fawqa syaikhihi li dha'fihi aw li sighari sinnihi. Nah, bentuk yang kedua ini dia tidak menghapus nama gurunya karena gurunya sikoh, tetapi guru dari gurunya, nah, dia menghapus guru dari gurunya. Ya, kenapa? Sama juga karena guru dari gurunya ini adalah dhaif dan guru yang dhaif ini mengambil dari yang sikoh. Ketika dihapus yang dhaif ini, jadi seakan-akan sikoh, ya, mengambil dari yang sikoh sehingga terlihat sanadnya sahih. Ya. Motifnya sama juga, ya, sama juga dengan yang pertama. Wa tusamma as-suratu tsaniyah 'inda ba'dil muhadditsina tadlisat taswiyah. Nah, bentuk yang kedua ini oleh sebagian muhaddisin itu dinamakan sebagai tadlisut taswiyah. Ya, tadlisu at-taswiyah. Ya, ini dia sudah membaguskan sanad yang tadi artinya taswiyah itu meratakan, ya, tadinya adalah sanadnya sikoh itu rata, kemudian ada dhaif, ya, ada lubang, ya, sikoh lagi, naik lagi. Nah, diratakan dengan apa? Dengan menutupi yang dhaif ini, yaitu dengan menghapus, ya. Ya, bahkan oleh sebagian muhaddisin itu dinamakan sebagai tajwid.
Tajwid itu yaitu dia sudah menyebutkan di dalam sanad itu orang-orang yang jayyid saja, orang-orang yang baik saja, ya, orang-orang yang sikoh saja dan menghapus yang tidak sikoh. Baik. Wa qad dzakara an-nazim as-surah al-ula faqat. Baik, kalau kita melihat kepada nazam di situ an-nazim Syekh Al-Baiquni itu tidak menyebutkan surah yang kedua ini, bentuk yang kedua. Ya. Kenapa? Likauniha al-ashhar. Ya, tapi beliau hanya menyebut surah yang pertama saja. Kenapa? Likaunihal ashhar wal aktsar wuqu'an. Karena memang yang banyak terjadi ya, di dalam tadlis itu adalah tadlis yang pertama tadi. Sementara tadlis yang kedua ini sangat jarang ya, dan pelakunya juga sedikit. Ya, oleh sebab itu beliau tidak menyebutkan yang kedua ini. Wa taraka tsaniyah iktifaan bil awal. Jadi sudah cukup ya, yang pertama itu mewakili yang kedua. Wa sa'adzkuruha insyaallah taala. Tetapi kita akan menyebutkan yang kedua ini juga itsmaman lil faidah, yaitu untuk menyempurnakan faidah. Baik. Wa qad 'arrafa an-nazim tadlis al-isnad faqala. Kemudian an-nazim menta'rif tadlis al-isnad dan mengatakan al-awwalu, yaitu bentuk yang pertama ataupun jenis yang pertama dari tadlis adalah tadlisul isnad. Ay an-naw'ul awwal min at-tadlis, ay an-naw'ul awwal min anwa'it tadlis tadlisul isnad. Ya, ini jenis yang pertama dari jenis tadlis adalah tadlisul isnad. Apa itu tadlisul isnad? Al-isqatu lisyaikhi, ay an yusqita ar-rawil mudallisu isma syaikhihi alladhi sami'a minhu al-hadits li sighari sinnihi aw li dha'fihi. Tadlis isnad adalah seorang perawi yang mudallis, yang melakukan tadlis itu menghapus, menggugurkan nama gurunya alladzi sami'a minhul hadis, yang mana guru ini dari guru inilah dia dengar hadis tersebut sebenarnya. Lalu kenapa dihapus? Li sighari sinnihi, karena mungkin terlalu muda dan dia sudah senior, perawi ini sudah senior, sementara dia mendengarkan dari riwayat dari yang lebih muda, ya, mungkin ada gengsi dan lain sebagainya lah. Biasalah manusia selalu ada sifat-sifat demikian, ya. Ya, padahal ilmu itu tidak dilihat dari usia, ya. Bahkan para ulama, Imam Bukhari juga mengatakan bahwa la yambulur rajul, ay la yakmulur rajul, tidak akan sempurna ilmu seseorang atau seseorang di dalam keilmuannya hatta ya'khudha amman fawqahu, sehingga ia mengambil dari orang yang lebih ya senior darinya, lebih tua darinya, lebih akbar darinya, wa amman huwa mithluhu, ya, atau dan juga mengambil dari orang yang ya sebaya dengannya, ya selevel dengannya, wa amman dunahu, dan orang yang mungkin lebih muda darinya, ya, karena ilmu itu tidak dilihat dari umur, ya, tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan ilmu tersebut, ya, karena al-ilmu itu adalah hikmah ad-dhallah, ya, ilmu itu diibaratkan seperti sesuatu yang hilang, hikmah ad-dhallah, ya, anna wajadaha fahiya lahu, dimanapun ia menjumpainya maka ilmu itu adalah miliknya atau hikmah itu adalah miliknya. Baik. Ya, tetapi ya namanya manusia ya selalu ada yang memiliki sifat seperti itu, dan oleh para ulama itu sudah terdeteksi semua, ya, dan sudah terdaftar, ya, siapa saja perawi-perawi yang memiliki track record di dalam mentadlis, baik itu di dalam tadlis isnad, tadlis taswiyah ataupun tadlis asyuyukh, ya. Nah, tadlis ini kata Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj itu akhul kadhib. Nah, itu saudara dari kadhib, saudara dari al-kadhib. Tetapi bukan kadhib. Kenapa? Karena dia di dalam riwayat hanya mengatakan an. Ya, dia hanya menghapus, ya, kemudian menyandarkan kepada orang yang di atas orang yang dihapus. Ya, tetapi dia tidak mengatakan haddatsani aw sami'tu. Dia hanya mengatakan an. Dia tidak mengatakan saya mendengar fulan berkata. Ya, tetapi dia mengatakan riwayat ini dari fulan. Ya, riwayat ini
dari fulan. Kenapa? Karena kalau sampai dia mengatakan haddatsani fulan padahal ia tidak mendengar dari fulan tersebut, maka ia dikategorikan sebagai kadzdzab, ya, sebagai seorang pendusta yang mana semua hadis-hadisnya itu akan gugur, ya, atau akan menjadi hadis yang dihukumi sebagai hadis yang maudhu', ya, karena hadis maudhu' ini diriwayatkan oleh orang-orang yang statusnya itu kadzdzab. Wa an yanqula aw yarwiya ay yarwiya amman fawqahu. Ya, jadi dia menghapus nama gurunya, kemudian riwayat yang dia dengar dari gurunya itu tidak disandarkan kepada gurunya, tapi malah disandarkan kepada guru dari gurunya, yaitu yang di atas gurunya. Mimman urifa lil mudallisi liqa'uhu. Tetapi di sini disyaratkan di dalam tadlis di sini perawi ini itu pernah bertemu dengan guru dari gurunya. Hanya saja hadis ini tidak didengar dari guru dari gurunya tersebut. Ya, bahkan ia juga pernah mendengar mungkin riwayat-riwayat lain, tetapi khusus hadis ini tidak didengar. Suatu contoh, ya, contoh. Misalnya ada seorang syekh menyampaikan di dalam majelis riwayah, itu menyampaikan 10 hadis di dalam riwayat, di dalam majelis tersebut. Ketika sampai pada hadis yang ke-9, ada seorang murid yang minta izin keluar dari majelis karena ada hajat dan lain sebagainya. Ketika ia kembali ke majelis, sang syekh sudah selesai meriwayatkan hadis. Ya, kemudian ketika dia duduk, kawannya mengatakan, tadi syekh ada menyampaikan satu hadis lagi. Apa hadisnya? Akhirnya oleh kawannya disebutkan, ya, syekh berkata haddatsana fulan an fulan an fulan. Fulan meriwayatkan kepada kami dari fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti hadis yang ke-10 ini didengar oleh, ya, murid ini dari sahabatnya, bukan dari gurunya. Tetapi ketika ia menyampaikan riwayat tersebut, ia tidak menyebutkan nama kawannya. Justru dia menyandarkan langsung kepada gurunya. Ya, tetapi dia tidak mengatakan sami'tu, dia tidak mengatakan saya mendengar guru saya. Dia hanya mengatakan an fulan, ya, dari sang guru. Ya, dari sang guru. Ini dinamakan sebagai tadlis. Kenapa? Karena ia pernah bertemu dengan guru ini. Ya. Atau kemudian kemungkinan lain juga banyak, ya, cara ataupun kronologi terjadinya tadlis ini. Yang penting adalah bahwa tadlis ini berlaku kepada perawi yang memang pernah bertemu dengan orang yang riwayat tersebut disandarkan kepadanya. Ya, atau lebih tepat guru dari gurunya. Baik. Nah, kemudian di situ dia menggunakan apa? Bisighatin muhimatin lis-sama'i awil ittisal. Dia menggunakan lafaz yang mengandung kemungkinan, ya, kemungkinan mendengar, ya, atau dengan lafaz dia menggunakan di dalam penyampaiannya, sighatul adanya, dia menggunakan an, yaitu lafaz yang memang muhimah. Jadi seakan-akan orang menyangka dia itu mendengar, ya, atau sanadnya bersambung. Ya, lafaz itu adalah an fulanin, dari fulan. Ya, wa an, ya, bitaskinin nunin lil waqf, itu di dalam nazamnya an wa an. Ya, tetapi di sini sebenarnya asalnya adalah wa asluhu anna, ay anna fulanan. Ya, seperti apa? Anna fulanan qala. Ketika saya menyampaikan riwayat, saya mengatakan si fulan, sesungguhnya fulan berkata. Nah, di sini kan saya tidak menyatakan kalau saya mendengar dari fulan. Saya hanya bercerita, ya, ya, bahwa fulan berkata. Ya, beda ketika saya mengatakan qala li fulanun. Fulan berkata kepada saya, dengan anna fulanan qala, sesungguhnya fulan berkata. Kalau yang pertama itu memang menyatakan saya mendengar orang itu berkata kepada saya, menyampaikan riwayat kepada saya. Tapi yang kedua itu saya hanya bercerita tentang apa yang dikatakan oleh fulan. Ya, wa dzakara fulanun, atau fulan menyebutkan demikian dan lain sebagainya. Ya, baik. Wa qala al-Biqai fi an-nukat al-wafiyah wal ahsan fil ibarati an yuqala fi tadlis al-isnad. Al-Biqai mengatakan di dalam kitab An-Nukat al-Wafiyah, jadi al-ahsan fil ibarah, jadi ibarat yang mungkin lebih tepat di dalam menta'rif tadlis taswiyah adalah an yusnidar rawi amman laqiyahu. Seorang perawi menisbahkan, menyandarkan riwayat kepada orang yang pernah ia jumpai. Ma lam yasma' minhu,
yaitu ia menyandarkan riwayat yang tidak ia dengar dari orang yang pernah ia jumpai. Bilafzin muhimin, dengan lafaz yang menjadikan orang menyangka kalau dia itu seakan-akan mendengar. Ya. Wa qala al-Khatib, tetapi Imam Al-Khatib di dalam Al-Kifayah itu mengatakan bahwa tadlis itu adalah riwayatul muhadditsi amman asarahu wa lam yalqahu. Seorang muhaddis meriwayatkan ya sebuah hadis dari orang yang sesemasa dengannya. Artinya ia menyandarkan sebuah riwayat kepada orang yang hidup sezaman dengannya tetapi tidak pernah bertemu. Fayutawahhamu annahu sami'a minhu. Sehingga orang mengira bahwa ia pernah bertemu dan mendengar dengan orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Au riwayatuhu amman qad laqihahu, atau ia meriwayatkan sebuah hadis, sebuah riwayat dari orang yang pernah ia jumpai, tetapi riwayat tersebut lam yasma' minhu. Riwayat tersebut tidak pernah didengar darinya. Ya, yaitu dengan juga menggunakan lafaz yang muhim tadi, dengan lafaz yang mengandung kesamaran yang menjadikan orang itu mengira seakan-akan perawi ini pernah mendengar. Hadza huwa tadlis fil isnad. Inilah tadlis di dalam sanad, itu kata Imam Al-Khatib. Wa tabi'ahu fi hadzal Hafidz Ibnu Shalah fi muqaddimatihi, dan ini juga diikuti kemudian diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya, di dalam muqaddimah Ibnu Shalah. Qultu ay qala al-faqir wa hadha at-ta'rif alladhi qalahu al-Khatib yashtamilu ala suratayn. Ta'rif yang diutarakan oleh Imam Al-Khatib ini mengandung dua bentuk tadlis. Ya, dua bentuk tadlis. Ihdahuma, surah yang pertama, bentuk yang pertama adalah riwayatul rawi amman asarahu. Yaitu perawi meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya. Ya, artinya meriwayatkan di sini menyandarkan riwayat kepada orang yang semasa sezaman dengannya. Walam yalqahu, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Ya, bilafzin muhimin, kemudian menggunakan lafaz yang muhim. Ya, muhim yaitu yang menjadikan orang itu menyangka seakan-akan ia mendengar. Itu yang pertama. Watsaniya, ya, yang dikandungi oleh definisi ataupun ta'rif yang disebutkan oleh Al-Khatib adalah riwayatuhu amman laqiyahu. Ia meriwayatkan dari orang yang pernah ia jumpai, malam yasma' minhu, yang meriwayatkan hadis yang tidak pernah didengar dari orang yang pernah ia jumpai tersebut. Muhiman annahu sami'ahu minhu. Ya, jadi ia menjadikan orang menyangka kalau seakan-akan dia itu pernah mendengar, yaitu dengan menggunakan lafaz an, ya. Karena an ini, sekali lagi saya jelaskan bahwa an ini itu artinya dari. Ya, kalau di Malaysia itu daripada. Ya, nah, an itu kan tidak menunjukkan bahwa saya mendengar langsung. Memang saya menyatakan riwayat ini dari fulan. Tetapi masalahnya adalah apakah saya mendengar langsung atau melalui perantara. Itu kan tidak dijelaskan. Yang penting riwayat ini adalah dari fulan, itu saja. Ya, jadi di sini ia mengandung kemungkinan mendengar, kemudian tidak mendengar. Ya, ya, dan tentu hal ini sangat perlu kita ketahui agar kita dapat menghukum hadis, sanad hadis itu sebagai hadis yang muttasil atau tidak muttasil, sanadnya sahih atau tidak sahih, yang tentu nanti akan sangat penting di dalam kita mengambil kesimpulan hukum dan lain sebagainya, ya, di dalam memahami, ya, dan lain sebagainya. Itu definisi yang diberikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Waqad farraqa Al-Hafidz Ibnu Hajar baina as-suratain. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu antara dua bentuk ini dipisahkan dan diberikan nama masing-masing. Fa yusammi as-surah al-ula irsalan khafiyan. Nah, bentuk yang pertama itu dinamakan sebagai mursal khafi. Watsani, dan bentuk yang kedua dinamakan sebagai tadlis isnad. Ya, bentuk yang pertama tadi meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya tetapi tidak bertemu, itu namanya irsal khafi, mursal secara khafi. Sementara meriwayatkan dari orang yang pernah ia jumpai tapi tidak mendengar riwayat tersebut, itu namanya tadlis isnad. Wa harrara dzalika fi syarhin nukhbah faqala, itu beliau jelaskan di dalam syarhun nukhbah, syarhu nukhbatil fikr,
Beliau mengatakan wal farqu bainal mudallas wal mursal al khafi. Perbedaan antara hadis mudallas dan hadis mursal khafi adalah anna tadlis yakhtassu biman urifa liqa'uhu iyyahu. Tadlis ini, hadis yang mudallas ini adalah hadis yang ia riwayatkan dari orang yang pernah diketahui, ada bukti dia pernah bertemu dengan orang tersebut. Nah, fa amma in 'asarahu wa lam yu'raf annahu laqiyahu, akan tetapi apabila ia hanya diketahui hidup sezaman dengan orang tersebut, tetapi tidak diketahui ia pernah bertemu, ya maka ini masuk di dalam kategori mursal khafi. Artinya sanadnya terputus, tapi terputusnya itu tidak nyata. Nah, wa man adkhala fi ta'rif at-tadlis al-mu'asarah walau bi ghairi luqiyyin lazimahu dukhulul mursal al-khafi. Dan barang siapa yang mentarif, memasukkan ya di dalam ta'rif, ya di dalam ta'rif tadlis, memasukkan qaid, memasukkan sifat mu'asarah, ya walaupun tidak ada pertemuan, ya maka artinya ia juga harus memasukkan mursal al-khafi di dalam ta'rif definisi tersebut, ya di dalam tadlis, ya was-shawabut tafriqatu bainahuma. Tapi yang benar adalah harus dibedakan antara tadlis dan mursal irsal al-khafi. Wallahu ta'ala. Intaha kalam al-hafidh. Taib. Wa hasilu kalamil a'immah. Jadi di dalam masalah sanad bersambung dan tidak bersambung, ini ada hal-hal yang harus kita fahami dengan betul. Ya. Nah, maka di sini ada hasil kalamul a'immah fil bab. Di dalam bab ini, kesimpulan kalam a'immah itu ada beberapa surah, ada beberapa bentuk yang harus diketahui, yajibu ma'rifatuha, yang harus kita ketahui, liya'mana at-talibu minal iltibas, supaya kita tidak rancu di sini di dalam membedakan mana yang munqati, mana yang mudallas, mana yang mursal khafi dan lain sebagainya, karena semuanya ini masuk di dalam kategori terputus sanad, hanya saja sifatnya yang berbeda. Ya. Nah, wahia apa surah-surah tersebut? Pertama, ya, al-ittisal, yang dinamakan dengan sanad yang bersambung adalah, ya, yang dinamakan dengan sanad yang bersambung adalah an yarwi rawi amman asarahu wa laqiyahu wa sami'a minhu, yaitu seseorang perawi meriwayatkan, menyandarkan riwayat kepada orang yang sezaman dengannya, kemudian pernah ia jumpai, dan hadis tersebut ia betul-betul dengar darinya. Nah, itu maka sanad ini dinamakan sebagai sanad yang muttasil. Taib. Yang kedua, al-inqita', terputus sanad. Artinya apa terputus sanad? An yarwi rawi amman lam yu'asirhu aslan. Seorang perawi menyandarkan riwayat kepada orang yang memang tidak sezaman dengannya, yang sudah masanya jauh, ya, hidup sebelum perawi ini lahir. Nah, ini namanya terputus, artinya terputus yang zahir. Ya, terputus yang zahir. Al-inqita' di sini yang dimaksud adalah terputus yang zahir. Kemudian yang ketiga, ya, ada ittisal, ada inqita', kemudian ada irsal khafi, memursalkan dengan secara tersembunyi. Ya, irsal di sini yang dimaksud adalah terputus. Ya, bahkan munqati itu sering diibaratkan dengan kata diungkapkan dengan kata irsal, arsalahu fulan an fulan. Ya, baik. Al-irsal al-khafi adalah an yarwiya amman asarahu, ia meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya, artinya menyandarkan riwayat kepada orang yang sezaman dengannya, walam yasma' minhu ma rawahu anhu, tetapi ia tidak mendengar. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu. Ya. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya mursal, terputus tetapi secara tersembunyi. Ya. Kenapa tersembunyi? Ya, karena ketika orang itu hidup sezaman, itu ada semacam ada qarinah, yaitu ada kemungkinan untuk bertemu. Ya. Sehingga jika tidak ada penjelasan ia bertemu, di sini kan akan semakin samar. Baik. Kemudian tadlis, yang keempat tadlis, jadi ada ittisal, ada inqita', ada irsal khafi, kemudian ada tadlis. Tadlis adalah an yarwiya amman laqiyahu, seseorang meriwayatkan dari orang yang pernah ia temui, wa sami'a minhu, bahkan mungkin pernah mendengar riwayat juga dari orang ini, ma lam yasma' minhu, tetapi ia menyandarkan kepada orang ini riwayat yang tidak ia dengar kepada perawi tersebut, ya, atau kepada guru tersebut. Nah, ini perbedaannya memang antara mu'asarah dan liqa' saja, ya, baina tahaqquqil mu'asarah wal liqa' was sama', ya. Jadi antara apakah dia betul-betul sezaman
kemudian yang sezaman ini apakah ia mendengar bertemu atau tidak bertemu, kemudian yang bertemu ini mendengar atau tidak mendengar. Ya, sekali lagi kalau ia meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya, kemudian ia bertemu dengannya, kemudian mendengar darinya, maka sanadnya muttasil. Tapi ia meriwayatkan, menyandarkan riwayat kepada orang yang tidak sezaman dengannya, tentu kalau tidak sezaman ya tidak bertemu dan tidak mendengar, maka namanya hadis yang sanadnya munqati'. Kalau ia menyandarkan riwayat kepada orang yang sezaman dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, secara otomatis tidak akan pernah mendengar, namanya mursal khafi. Tetapi kalau ia meriwayatkan dari orang yang sezaman, kemudian ia pernah bertemu dengannya, tetapi hadis yang ia sandarkan tidak didengar langsung dari perawi tersebut, namanya tadlis. Taib. Wa ilaika bayanu ma sabaqa bil amthilati liyazdada al-amru wuduhan. Baiklah, kita akan berikan contohnya, kita akan jelaskan dengan contoh supaya perkara ini semakin jelas. Mithalu tadlis al-isnad. Contoh dari tadlis al-isnad. Ma akhrajahu al-hakim fi ma'rifati ulumil hadis min tariqi Abi Awanah an al-A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi al-Hakim itu menyebutkan sebuah riwayat dari jalur Abu Awanah dari al-A'mash, dari Ibrahim at-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fulanun finnari yunadi, nanti ada seseorang di api neraka itu yang berteriak-teriak, memanggil-manggil dan mengatakan apa? Ya Hannan, ya Mannan. Dia berdoa memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya panggilan-panggilan mereka itu tentu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dulu di dunia mereka tidak pernah mengatakan ya Hannan, ya Mannan. Baik. Nah, riwayat ini oleh Imam Al-Hakim mengatakan apa? Qala Abu Awanah. Kemudian Abu Awanah bertanya, qultu lil A'mash, itu dia berkata. Jadi Abu Awanah ini sudah curiga. Sudah curiga. Sehingga bertanya kepada gurunya. Wahai guru A'mash, sami'ta hadza min Ibrahim, apakah riwayat ini Anda dengar dari Ibrahim at-Taimi? Karena dia mengatakan tidak mengatakan haddatsani Ibrahim. Dia tidak mengatakan aku mendengar atau tidak mengatakan Ibrahim meriwayatkan kepada saya. Tapi dia mengatakan Ibrahim, dari Ibrahim. Lalu karena A'mash adalah seorang imam yang siqah dan terpercaya, tentu ketika ditanya demikian dia akan jujur dan mengatakan, enggak, hadis ini saya tidak dengar dari Ibrahim. Haddatsani bihi Hakim ibnu Jubair anhu. Hadis ini sebenarnya yang menyampaikannya kepada saya adalah Hakim ibnu Jubair. Dan Hakim ibnu Jubair lah yang mendengar dari Ibrahim at-Taimi. Nah, qultu ay qala al-faqir. Nah, maka kita lihat faqad asqata al-A'mash fi hadzal mithal syaikhahu Hakim ibnu Jubair. Maka di dalam contoh ini Al-A'mash itu sudah menghapus nama gurunya, atau nama orang yang riwayat tersebut diambil darinya. Siapa dia? Hakim ibnu Jubair. Nah, kenapa tidak disebutkan di sini? Kenapa ia hapus? Wa huwa dha'ifun rumiya bit tashayyu'. Pertama, perawi ini adalah orang yang dhaif. Orang yang dhaif. Ditambah lagi ia dituduh sebagai orang yang menganut aliran Syiah. Kama qala al-Hafidz fi at-Taqrib, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Taqribut Tahdzib. Tsumma rawa an syaikhi Ibrahim at-Taimi. Jadi di sini Al-A'mash itu menghapus gurunya, yaitu Hakim ibnu Jubair, kemudian langsung menyandarkan riwayat tersebut kepada guru dari gurunya, yaitu Ibrahim at-Taimi, bilafzi an, dengan menggunakan lafaz an. Wa huwa qad urifa liqa'uhu. Tapi kenapa ini masuk di dalam kategori tadlis, bukan di dalam kategori terputus sanadnya secara zahir? Karena Ibrahim at-Taimi ini, Al-A'mash ini, itu memang berguru kepada Ibrahim at-Taimi.
ya, pernah bertemu dengan Ibrahim At-Taimi. Hanya saja khusus riwayat ini, walakin lam yasma' minhu hadzal hadis, tetapi hadis yang ia sandarkan kepada Ibrahim At-Taimi ini tidak didengar. Buktinya ketika ditanya oleh muridnya, apakah engkau dengar ini dari Ibrahim At-Taimi, dia mengatakan aku tidak mendengarnya. Ya, kama sarraha huwa bidzalika 'inda mas'alahu tilmidhu Abu Awanah. Itu dijelaskan ketika ditanya oleh muridnya Abu Awanah. Baik. Wa mimma yuthbitu liqa'ahuma, dan di antara yang membuktikan bahwa Al-A'mash ini pernah bertemu dengan Ibrahim At-Taimi sehingga hadisnya ini dikategorikan sebagai hadis yang mudallas, ya. Bahkan bukan hanya Al-A'mash bertemu dengan Ibrahim At-Taimi, bahkan banyak meriwayatkan hadis dari Ibrahim At-Taimi, tapi khusus hadis ini enggak didengar, ya. Nah, buktinya apa? Anna syaikhaini qad akhraja katsiran min ahaditsil A'mash an Ibrahim At-Taimi. Buktinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu banyak menyebutkan riwayat-riwayat Al-A'mash yang diriwayatkan langsung dari Ibrahim At-Taimi di dalam kitab sahih mereka. Illa annahu lam yasma' minhu hadzal hadis. Tapi khusus hadis ini, yaitu fulanun yunadi fin nar ya Hannan ya Mannan, itu tidak didengar dari Ibrahim At-Taimi, tetapi didengar melalui Hakim Ibni Jubair, ya, yang dhaif. Baik. Nah, itu contoh dari tadlis isnad, di mana seorang perawi menghapus nama gurunya dan langsung menyandarkan riwayat kepada guru dari gurunya yang juga pernah ia bertemu, yang sebenarnya juga ini gurunya. Baik. Tetapi guru dari gurunya di dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, misalul irsal al-khafi, contoh dari hadis yang mursal secara khafi, mursal al-khafi. Ma akhrajahu At-Tirmizi wa qala haddatsana Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, beliau mengatakan meriwayatkan kepada saya Ibrahim ibn Abdullah Al-Harawi. Qala haddatsana Hushaim ibn Bashir. Ya, dia mengatakan bahwa telah meriwayatkan kepada kami Hushaim ibn Bashir. Qala haddatsana Yunus ibn Ubaid. Dia mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Yunus ibn Ubaid. An Nafi'in, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mutlul ghaniyyi zulmun fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Mutlul ghaniyyi zulmun, bahwa penunda-nundaan seorang yang kaya itu adalah kezaliman. Artinya apa? Orang punya hutang kepada seseorang, tetapi ia tidak segera melunasi hutangnya. Sudah sampai ajal, sudah sampai tenggang masa untuk membayar, tapi dia tidak membayar, padahal dia sedang punya, ghani, sedang punya. Maka itu adalah bentuk kezaliman. Kenapa? Karena kita sudah menahan hak orang lain yang seharusnya kita tunaikan. Nah, kemudian, فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَحْتَلْ. Nah, uhila ini dihiwalahkan. Ya, di dalam fikih itu ada namanya hiwalah, di mana saya punya utang kepada si A misalnya. Ya, kemudian si A punya hutang kepada B. Saya datang kepada saya punya hutang kepada A. Jadi A punya uang pada saya. Ya. Kemudian B punya hutang kepada saya. Punya hutang kepada saya. Ya, artinya saya punya uang sama B. A datang kepada saya, ya, untuk menagih hutangnya. Untuk meminta uangnya. Tetapi karena saya sedang tidak punya uang, ya, dan saya melihat bahwa B, yang mana saya punya uang pada B, ya, tetapi belum dibayar, maka saya hiwalah, saya oper, ya. Jadi hutang ini saya oper kepada B. Jadi sehingga A ini nanti akan mengambil kepada B. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza uhilla ahadukum ala mali'in falyahtal. Maka apabila utang seseorang dioper kepada orang yang mampu, ya, ala mali, yakni pada orang yang mampu, yang punya, ya, kemampuan untuk membayar, maka hendaklah ia terima hiwalah tersebut, ya. Baik. Hadzal hadis, ya, hadzal hadis munqati'un inqita'an khafiyan. Jadi hadis ini terputus sanadnya secara tersembunyi, ya.
ai huwa minal mursal al-khafi, atau dikategorikan sebagai hadis yang mursal khafi. Kenapa? Li thubutil mu'asarah baina Yunus ibn Ubaid, karena Yunus ibn Ubaid dan Nafi' ini sezaman, ya artinya ada kemungkinan bertemu. Ya. Kenapa? Karena Yunus ibn Ubaid ini meninggal tahun 139. Nah, tapi ia tidak mendengar dari Nafi'. Ya, riwayat tersebut yang meninggal tahun 117. Ya, jadi Nafi' meninggal 117, kemudian pada 139 itu Yunus ibnu Ubaid bertemu. Jadi di sini ada banyak masa ya untuk keduanya itu dapat bertemu. Ya, au ba'dahuma au ba'daha syai'an. Ya. Jadi ada mu'asarah di sini ya antara Yunus ibnu Ubaid dan Nafi'. Ya, hanya saja Yunus ibnu Ubaid walaupun semasa itu tidak pernah bertemu dengan Nafi'. Di dalam riwayat ini Yunus ibnu Ubaid itu menyandarkan riwayat kepada Nafi', Maula ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Hakal Hafidz Ibnu Hajar fi Tahdzib. Ya, Imam Ibnu Hajar menceritakan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Ya. An Ibni Abi Khaythamah, dari Ibnu Abi Khaythamah, qala qultu li Ibni Ma'in sami'a min Nafi'. Ya, artinya ia bertanya tentang Yunus ibnu Ubaid ini apakah mendengar dari Nafi' atau tidak? Qala la. Ya, ia tidak pernah mendengar satu riwayat pun dari Nafi'. Wa qala al-Imam Ahmad fi ilalihi lam yasma' Yunus ibnu Ubaid min Nafi'in syai'an. Jadi Yunus ibnu Ubaid itu tidak pernah satu kali pun mendengar riwayat dari Nafi'. Innama sami'a min ibni Nafi'in an abihi. Semua riwayat yang ia sandarkan kepada Nafi' itu sebenarnya ia dengar dari anaknya Nafi', ya, dari ayahnya Nafi', ya, dari ayahnya Nafi'. Ya. Wa mithluhu qala Abu Hatim, ya, hal yang senada juga diucapkan oleh Abu Hatim wa fi su'alatihi wa fi su'alatil Ajurri. Ya, qala Abu Daud lam yasma' Sulaiman At-Taimi wala Qatadah wala Yunus ibnu Ubaid min Nafi' syai'an. Bahwa tiga orang ini yaitu Sulaiman At-Taimi, walaupun ini juga sering menyandarkan kepada Nafi', wala Qatadah ibnu Du'amah As-Sadusi juga tidak pernah mendengar dari Nafi', walaupun ia banyak menyandarkan riwayat kepadanya. Wala Yunus ibnu Ubaid, demikian juga Yunus ibnu Ubaid ini, mereka bertiga ini tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Nafi'. Ya. Nah, itu semuanya tadlis al-isnad, yaitu bentuk yang pertama tadlis al-isnad dan irsal al-khafi.